Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat dan rahmatnya kita masih diberi kesehatan untuk melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami tentang keterampilan dasar melakukan variasi dalam pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Nurul Islamia, saya selaku moderator dan teman saya Heriani. Pengertian pemberian variasi dalam proses belajar mengajar. Di sini, pemberian variasi dalam proses belajar mengajar merupakan perubahan tingkah laku, sikap, dan perbuatan guru dalam konteks belajar mengajar yang bertujuan untuk mengatasi kebosanan siswa, sehingga siswa memiliki minat belajar yang tinggi terhadap pelajarannya. Tujuan variasi mengajar di sini yang pertama yaitu meningkatkan dan memelihara perhatian siswa terhadap proses belajar mengajar. Di sini, dalam proses belajar mengajar, perhatian dari siswa sangat diperlukan karena jika hal itu tidak terjadi, maka siswa tidak akan mengerti. Yang kedua, meningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari sesuatu. Di sini, motivasi memegang peran penting dalam belajar. Seorang siswa tidak akan dapat belajar dengan baik dan tekun jika tidak ada motivasi di dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, membentuk sikap positif terhadap guru dan sekolah. Maksudnya di sini yaitu kita harus membentuk sikap yang baik. Terus yang keempat yaitu melayani gaya belajar siswa yang beraneka-ragaman, yaitu sebagai seorang guru dituntut untuk mempunyai berbagai keterampilan yang mendukung tugas dalam mengajar. Terus yang kelima yaitu mendorong anak didik untuk belajar. Di sini yaitu menyediakan lingkungan pengajaran yang kondusif adalah lingkungan yang mampu mendorong anak didik untuk selalu belajar hingga berakhirnya kegiatan belajar mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan bawakan materi selanjutnya yaitu prinsip penggunaan variasi mengajar. Nah, di sini ada 4. Yang pertama yaitu variasi hendaknya digunakan dengan suatu maksud tertentu yang relevan dengan tujuan yang hendak dicapai. Nah, yang kedua yaitu menggunakan variasi secara lancar dan berkesinambungan sehingga momen proses belajar mengajar yang utuh tidak merusak perhatian siswa dan proses belajar mengajar tidak terganggu. Ketiga yaitu komponen-komponen dan perencanaan yang baik perlu perorganisasian dan perencanaan yang baik perlu direncanakan secara cermat dan dicantumkan dalam satuan pelajaran atau RPP. Selain itu, perubahan komponen keterampilan tersebut dapat dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah, yang terakhir yaitu penggunaan komponen variasi harus benar-benar struktur dan direncanakan oleh guru karena variasi ini memerlukan penggunaan yang luas, spontan, sesuai dengan umpan balik yang diterima dari siswa. Selanjutnya yaitu komponen-komponen variasi mengajar. Dalam keterampilan mengadakan variasi dalam proses belajar mengajar akan meliputi 3 aspek. Yang pertama yaitu variasi dalam gaya mengajar, kedua variasi dalam menggunakan media dan bahan pengajaran, dan variasi dalam interaksi antara guru dan siswa. Yang pertama yaitu variasi gaya mengajar. Variasi gaya mengajar terbagi beberapa, diantaranya yaitu variasi suara guru dapat bervariasi dalam intonasi, nada, volume, dan kecepatan. Kedua yaitu penekanan. Untuk memfokuskan perhatian siswa pada suatu aspek yang penting atau aspek kunci, guru dapat menggunakan penekanan secara verbal. Misalnya, perhatikan baik-baik.
Selanjutnya yaitu kontak pandang. Bila guru berbicara atau berinteraksi dengan siswa, sebaiknya mengarahkan pandangannya ke seluruh kelas, menatap mata setiap siswa untuk dapat membentuk hubungan yang positif, menghindari hilangnya kepribadian. Selanjutnya yaitu mimik dan gerak badan yang dapat divariasikan. Di antaranya yaitu ekspresi wajah, gerak kepala, gerak tangan, gerakan badan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu perpindahan posisi guru. Perpindahan posisi guru ini dalam ruangan kelas dapat menarik perhatian siswa, dapat meningkatkan kepribadian guru. Selanjutnya yaitu kesiapan guru. Adalah suatu keadaan diam secara tiba-tiba demi pihak guru di tengah-tengah menerangkan sesuatu. Selanjutnya yaitu kedua, variasi media dan bahan ajar. Setiap siswa mempunyai kemampuan indera yang tidak sama, baik pendengaran maupun penglihatan, demikian juga kemampuan berbicara. Terbagi atas beberapa, yaitu variasi media pandang. Penggunaan media pandang dapat diartikan secara penggunaan alat dan bahan ajar khusus untuk komunikasi seperti buku, majalah, gobel, peta, majalah dinding, film, televisi, gambar grafik, model, demonstrasi, dan lain-lain sebagainya. Variasi media dengar. Pada umumnya, dalam proses belajar mengajar di kelas, suatu guru adalah alat utama dalam komunikasi. Selanjutnya, variasi media taktil. Komponen terakhir ini dari keterampilan variasi media dan bahan ajar adalah penggunaan media memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyentuh dan memanipulasi benda atau bahan ajar. Nah, yang terakhir yaitu variasi interaktif. Variasi dalam pola interaksi antara guru dengan siswanya memiliki rentang yang bergerak dari dua kutub, yaitu siswa belajar atau belajar secara bebas tanpa tangan dari guru, dan terakhir yaitu siswa mendengarkan dengan pasif. Situasi didominasi oleh guru, di mana guru berbicara kepada siswanya. Nah, itulah pemaparan materi dari saya.